Halo, sahabat disabilitas dimanapun saudara berada. Ya. Semoga di tahun baru 23 ini semua berada dalam kondisi sehat, menyenangkan, dan tetap berpengharapan, tetap optimis bahwa berkat Tuhan akan terus menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Ya. Oke, di video kali ini ya saya ingin mengajak kita berefleksi bersama. Ya. Apakah kira-kira gereja kita, gitu ya, sudah bergerak, sudah bergerak dari ya yang pertama itu bersikap dalam posisi segregasi, pemisahan, atau memisahkan diri dari disabilitas, ataukah ini dari segregasi sudahkah menuju ke inklusi sepenuhnya. Jadi bagaimana gereja bergerak menuju tubuh Kristus yang sepenuhnya terbuka, sepenuhnya menjadi gereja yang inklusi. Ya. Dalam hubungannya dengan disabilitas, seorang pendeta di Portland, Bradford Mitchell, ya, ia melayani, mengadvokasi orang-orang dengan LGBTQ+. Apa itu LGBTQ+? Ya, saya tidak akan bicara terkait itu. Ya, tapi kemudian memang dia sangat concern terhadap orang-orang dengan persoalan-persoalan keadilan. Ya. Nah, ia membagi untuk menjadi gereja yang betul-betul inklusi. Itu ada tahap-tahap yang mesti kemudian dilampaui oleh gereja. Ya. Tahap yang pertama, anggaplah kita sampai di fase ini. Mudah-mudahan juga tidak ya. Oke. Yang pertama adalah fase yang ia sebut dengan segregasi dan seklusi. Ya. Tahap apa ini? Ini adalah fase yang menggambarkan kenyataan bahwa disabilitas adalah anggota gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi anggota gereja itu memang ada orang-orang dengan disabilitas. Tetapi problemnya adalah keberadaannya itu dinegasikan. Eksistensi disabilitas tidak diperhitungkan sebagai bagian dari anggota gereja yang mempunyai peran dan fungsi panggilan yang sama dengan anggota yang lain. Ya. Jadi seolah-olah ini ya, disabilitas bukan seutuhnya gereja. Kenapa? Karenanya andai kata terdapat warga gereja disabilitas, mereka biasanya ditempatkan di lembaga-lembaga khusus dan terpisah dari keluarga, terpisah dari anggota gereja. Mereka ada di gereja, ya, tapi gereja khusus. Ya kan? Tapi dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari anggota gereja. Nah, pada konteks ini, pelayanan terhadap disabilitas itu biasanya, ya, menurut Mitchell, itu diinstitusionalisasi dengan alasan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pemberdayaan, dan untuk kepentingan kesejahteraan. Ya, dengan alasan juga termasuk untuk kebaikan keluarga.
Dengan demikian menurutnya, ya, disediakan lembaga-lembaga yang memenuhi tujuan tersebut. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah disabilitas itu menjadi terpisah dengan keluarganya, terpisah dengan gerejanya, terpisah dengan masyarakatnya. Ya. Ini yang dikatakan dengan disabilitas yang terasing dan terpisah. Ya. Dia tidak nampak dan sekaligus keberadaannya tidak didengar oleh gereja. Ya. Ini fase yang pertama, segregasi dan seklusi. Nah, fase yang kedua, ya, disebutkan fase ini adalah orang-orang dengan disabilitas itu ada di ruang yang sama, ya, tetapi terpisah. Gimana ini? Ya, di ruang yang sama, terpisah, tapi merasa equal. Ini yang repot, ya, merasa setara, tetapi terpisah. Nah, gerakan ini disampaikan kebalikan. Kalau di awal segregasi tadi itu institusionalisasi, ya, pelayanan terhadap disabilitas itu diinstitusialisasikan, ya, dibuat lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang tidak, ya, maka disebutkan dengan deinstitusionalisasi disabilitas. Ya. Artinya apa? Gerakan membawa kembali orang-orang dengan disabilitas itu ke keluarganya. Ya. Keluar dari lingkungan-lingkungan yang melokalisir keberadaannya. Ya. Nah, ini yang fase yang kedua. Ya. Fase ini, ya, biasanya gereja itu mengembangkan dan membuka diri untuk menjadi gereja yang lebih terbuka. Membuka keran partisipasi bagi disabilitas dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Ya. Mereka menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan disabilitas. Ya. Layanan jalan landai misalnya, toilet khusus disabilitas, pintu masuk yang bisa dilalui orang-orang dengan kursi roda misalnya. Aksesibilitasnya semua terpenuhi. Tetapi biasanya fase ini hanya terbatas pada fasilitasi. Ya, semua difasilitasi, kebutuhannya dipenuhi. Ya. Tetapi fase ini gereja masih terjebak pada faktor segregasi. Ya. Oke, jadi ya, yang pertama tadi dipisahkan, diasingkan ke tempat-tempat pendidikan, ya. Fase yang kedua itu dibawa pulang ke gereja, disediakan fasilitas untuk kebutuhan mereka, tetapi tetap dibedakan. Ya, gereja masih tetap berada pada status quo-nya. Sehingga kemudian pada fase yang kedua ini apa yang terjadi? Pengelompokan mereka dan saya, kami. Disabilitas dan non-disabilitas.
kita versus mereka. Ya, ini kegagalan yang kedua. Ya, artinya fase yang kedua ini gereja mengalami kegagalan melihat lebih terhadap yang semestinya pada fase berikutnya. Ya, oke. Itu dua fase yang pertama. Ya. Fase yang ketiga, ya, terpisah, fasilitasi. Fase yang ketiga adalah fase yang disebut dengan inklusi sepenuhnya. Ya. Jadi ini betul-betul inklusi, terbuka dengan orang-orang dengan disabilitas. Inklusi sejati di mana disabilitas sepenuhnya menjadi komunitas iman yang menjadi tubuh Kristus. Komunitas yang memungkinkan penyandang disabilitas tidak lagi mengalami segregasi, ya, tidak lagi mengalami pemisahan, meskipun satu ruangan, ya. Mereka dapat beribadah sebagaimana mestinya. Kondisi disabilitas, mau ibadah pakai bahasa isyarat, ya. Karena memang mereka tidak atau mengalami problem dengan berbicara, misalnya. Mereka terbuka untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Ya. Bukan memberikan kesempatan pelayanan, tapi ada syaratnya. Ya kan sama aja kan? Syarat yang dipakai syarat normalitas. Ya. Oke, jadi terbuka, berpartisipasi dalam pelayanan dan menerima. Ini yang luar biasa, menerima tabisan dan keterlibatan pelayanan orang-orang dengan disabilitas sebagaimana yang lain. Ya. Nah, fase inilah kemudian gereja ditantang untuk melampaui sikap dan tindakan hanya sebatas menyambut dan hanya menerima disabilitas untuk hadir di tengah-tengah gereja. Ya, ia harus dapat menyesuaikan diri dan bahkan gereja menjadi inisiator. Ya, gereja menjadi motor gerakan-gerakan keadilan dalam masyarakat. Ya, nah ini yang mesti dilakukan di fase yang ketiga. Gereja diajak untuk benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai tubuh Kristus yang menerima setiap orang sebagai kegenapan dari kesempurnaan gereja. Ya. Menerima setiap orang sebagai kegenapan dari kesempurnaannya. Dan itu kan, kalau kita ingat di Alkitab itu kan dikatakan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, gitu kan? Tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kemudian boleh saya kembangkan, tidak ada disabilitas. Tidak ada non-disabilitas. Dan itu berarti pada fase ini gereja sudah melampaui fase aku engkau, gitu kan. Kita mereka, gitu. Melampaui disabilitas, non-disabilitas. Ya. Dan dalam keterbukaan penuh ini, ya, mestinya kemudian apa yang diminta oleh penyandang disabilitas adalah sama dengan apa yang dipinta oleh non-disabilitas di jemaat. Ya, itu sama persis, nggak ada beda, nggak ada pemisahan. Nggak ada berada di ruang yang sama tapi berbeda, nggak.
Ya, ini yang namanya inklusi sepenuhnya. Ya, dan singkat kata, ruang inklusi gereja yang demikian itu menghapus perbedaan aku engkau, perbedaan disabilitas non disabilitas. Ya. Jadi pesannya adalah gereja Anda ada di mana? Apakah fase pemisahan, segregasi, pengasingan, ya, atau fase yang kedua, di ruang yang sama tapi beda, ya, di ruang yang sama merasa equal tapi tetap nggak sama, atau selamat bagi teman-teman yang sudah ada di fase yang ketiga, inklusi, terbuka sepenuhnya. Silakan komen di kolom chat. Teman-teman boleh berbagi cerita. Posisi gereja Anda ada di mana? Tetap mengedukasi keragaman diri sebagai tubuh Kristus. Karena kita adalah organisme yang punya peran yang sama pentingnya sebagai tubuh Kristus. Tuhan berkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan berkati.